Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selamat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang 5 perkara supaya kita berdoa dengan baik agar kita menjadi orang-orang yang selamat dan beruntung. Kemarin kita bahas ubudullaha bi qadri hajatikum ilaihi. Sembahlah Allah sesuai atau sebanyak apa yang kamu ingin perlukan dari Allah. Jadi keperluan kita itu ada dalam ibadah kita. Dengan pengen perlu apa, berupa kebaikan dunia dan kebaikan akhir, itu kuncinya ada dalam ibadah kita. Maka siapa semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah, akan semakin banyak yang diberikan oleh Allah SWT. Ada orang yang bertanya, tangga kula itu bukan sholat malah suci, dan kalau sholat pangkah kere. Jangan kita melihat ukuran kecukupan dunia. Tonggomu happy, bojone papat, anaknya seket, bondone akeh, ning ora sholat, kurang ibadah. Yus mulai dunia dong. Ketika dia mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan sedikit pun daripada kenikmatan akhirat. Tetapi siapa yang beribadah kepada Allah, itulah yang dibawa kembali kepada Allah. Dan balasannya bagi orang-orang yang beribadah masih diuji dengan kesabaran, diuji dengan keprihatinan, itu pahalanya tidak ada yang mengalahkannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan sempurnakan, Allah akan lober-loberkan wadah. Kalau nek wong mukmin mengentuk sak wadah, wong sing sabar niku untuk pirang-pirang wadah. Akan tidak dapat dihitung, nang yo angel. Manusia niku sifatnya Rasulullah. Hanya setelah kita mengaji dan Rasulullah, pahami kondisi kita bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bahas kan, ibadah itu ini ono 4 komponen. Siji boten kelingan, mulai janji, 2, 3, apa? Belah saya mau sekson jawab siji, yakni bu. Jadi ibadah itu tidak semata-mata kita hanya ritual, tapi juga memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalamnya adalah kita mengimaninya dan mengkufuri selainnya. Bahkan lebih terutama mengkufuri dulu, baru mengimani. Sebab bila kita belum mengkufuri Tuhan selain Allah, meskipun kita beriman kepada Allah, maka tidak ada nilai iman itu. Kedua, mengibadahi tanpa mensekutukan. Ketika mentaati tanpa memaksiati. Ini komponen pertama. Nah, jadi ibadah ya monggo. Apa-apa yang diperintahkan Allah kita taati. Yang dilarang Allah ya kita jauhi.
Kemudian yang Allah suruh imani, jangan diingkari. Yang terus ingkari, ingkarilah, jangan diimani. Man yakfur bit-taghut wa yu'min billah laqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama. Maka barang siapa mengingkari sembahan-sembahan apapun yang disembah selain Allah, namanya taghut, dan yu'min billah, dan beriman kepada Allah, laqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpedoman dengan tali yang kuat yang tidak akan mungkin putus. Dapat jenengan kula salah nyembah yang dipertuhankan bukan Tuhan, maka ingat, mari saya ingatkan, ittabar allazina tubi'u minal ladzina tabu'u al-adab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika yang diikuti itu berputus hubungan dengan yang mengikuti, karena mereka sama-sama dihadapkan dengan Allah. Kawan yang disembah itu Fir'aun, Namrud, yaitu orang yang mengadakan kedoliman pertama kali, memerintah supaya menyembah dia. Meskipun juga pernah ada Namrud juga pernah menyuruh umatnya untuk menyembah dia, tapi kejamnya boleh si Fir'aun lebih gede kekuasaan. Ketika ada yang menyembahnya, entah takut, wedi apa, karena berharap, kadang orang itu menyembah karena berharap kebaikan dari yang disembah. Bahkan juga berharap keselamatan di akhirat. Tapi ketika di akhirat nanti para disembah ini berputus hubungan dengan yang menyembahnya, karena sama-sama akan diangkat. Dan para penyembah itu nyesel, kecewa. Lau anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Kepala ini Sinaul Ali Mas Imam kepala ini lali ya foto. Nah, lau anna lana sekiranya anna lana, bagi kami ini karotan, hidup kembali. Jadi kalau seandainya kami hidup kembali, mengulang hidup yang dulu, fala tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Buat ini saya katakan, nah coba 100 sangat. Nah sebanget tidak disangkat terus muda kelingan ini kepala orang kelingan sudah terbalik 300 lali apa ya. Fala tabarra'a minhum, maka kalian berputus hubungan dengan mereka. Sebagai menambahkan putus hubungan dengan kami itu sapa mungkin nek wis mati, nek ngantek salah ibadah. Enek mung nyesel, getun, gelo, aduh aku mbiyen ora ngono. Ini memang belum terjadi, dalam artian kita belum, tapi besok Allah beritahukan. Besok yang dino kiamat itu akan ada penyesalan seperti itu. Meskipun belum kiamat, meskipun belum yaumul hisab, tapi diinfokan oleh Allah kepada kita. Nah, awakmu masih mensekutukan Allah dengan yang lainnya, bahkan dengan Al-Masih. Il qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta allamul ghuyub. Sebagai saya tahu benar. Surat apa?
Ini paling pintar surat Al-Quran. Surah Mas Pan lali apalnya mau monitor anak lali. Ayat 116 surah nomor 5. Kata apa berarti? Al-Maidah 106. Nah, artinya apa? Zakat itu 100. Ingatlah, kalau Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, hai Isa bin Maryam, dan juga besok terjadi di akhirat. A'anta qulta, apakah engkau pernah berkata linnasi kepada manusia, ittahiduni, jadikanlah aku, wa ummiyah, dan ibuku, ilahaini min dunillah, dua orang Tuhan selain Allah. Jadi besok itu Nabi Isa akan diadili bersama dengan Mary. Mbak Mary itu Mbak Maryam, itu putranya Imran, ibunya namanya Hannah binti Fakus, namanya Zakaria. Ini ditanya oleh Allah, apakah ente ya Isa itu pernah berkata pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Jebul Nabi Isa urung tahu ngerti loh. Yesus itu urung tahu ngerti. Nah, selama ini disembah itu belum tahu. Ditaunya besok di akhirat. Jadi Al-Masih itu belum ngerti. Nek saya datang ke Gusti Allah yang ngerti. Besok jawab di akhirat. Jawabannya apa? Subhanallah. Nah, ini kena kurung ayat yang mengingkari tauhid, ucapan subhanahu wa ta'ala atau subhanallah. Jadi ketika ada ayat cerita tentang kemusyrikan, penuhanan kepada selain Allah yang menyebutkan tentang syirik-syirik dan sebagainya, penyembahan kepada berhala, patung dan sebagainya, maka ucapan subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca Quran ketemu ayat syirik, ucapan subhanahu wa ta'ala. Baik dalam sholat atau luar sholat sama. Ketika kita membaca Sabbih isma rabbiyal a'la, ucapkan subhana rabbiyal a'la. Ucapnya coba terbantar, oh imamnya noleh, nyari ini aku. Contohnya macam Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, kan muni. Di lambene wae sing muni coba terbantar. Subhana rabbiyal a'la. Umi-umi itu ae. Rasa muni subhana, mulai beri kaget dikira salah menurut kami. Kata subhana rabbiyal a'la. Nah, ketika tadi dikatakan anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, Isa jawab qala subhanak. Paket Nabi satu, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ma yakunu li, tak pantas bagiku. Ora pantas oleh kula. Napa patut, tapi mungkin kula niku mengatakan seperti itu. Dan aku tidak patut mengatakan dari apa yang aku harus mengatakan dengan hak. Nah, ini. Jadi ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Tak pantas, tak patut, bagiku, tak benar untuk mengatakan kecuali yang aku harus mengatakannya dengan hak. Ini jawaban Nabi Isa. Terus in kuntu qultu faqad alimta, kalau toh aku pernah mengatakan ya Allah pasti engkau tahu. Masa aku sakit berdusta ya kepada engkau. Nah, dia ngapusi sebelahmu iso, ya tak? Ngapusi bojomu kerep, ya tak? Ngapusi bojomu kerep, ngapusi tanggamu kerep, ngapusi pitekmu kerep, ngapusi ustadmu
Lah kayak nganti ngorok-ngorok kan ngapusi. Tadi itu cari pengajian jebule ngorok kan ngapus ya artinya. Ngorane tetep untuk ganjaran terus. Yang penting mulai bareng. Ya, halo. Up. Tani yo semua. Ngaji. Meskipun gue pinter le. Nah, itu loh. Jadi ingat, Musa mengatakan, kalau saya pernah mengatakan ya Tuhan, Engkau Maha tahu. Mana mungkin saya bisa berdusta kepadamu dan di mana aku menyimpan disketnya, ben ora kelingan baranek sengerti. Kita nyimpan kebohongan bisa dapat sama manusia. Meskipun terkadang Allah mengatakan, Rasul Utsman mengatakan, sorry, kira musik kalau saya balik ini mau makin lari, kalau di mau Utsman. Nah, Utsman mengatakan sepandai-pandainya orang menyimpan rahasia. Jadi sepintar-pintarnya manusia menyimpan rahasia. Kata noi. Jadi sepintar-pintarnya awak menyimpan rahasia. Apalagi rahasia menjadikan kau jadi munafik. Munafik itu kan ngetok keimanan jebule. Oke. Am hasiban ladina fi qulubihim maradun an la yukhrijallahu azghanahum. Surat apa? Surat apa? Al-Quran, pada Pak Badi. Nah, am hasiban ladina fi qulubihim marad. Apa orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit atau nifak itu? Allah tidak akan menampakkan pada kita apa kedengkiannya. Jadi sepintar-pintar orang itu nyimpen kedengkian, orang munafik dengki umat Islam. Bahkan Jawa itu nyimpen dengki karo kancamu ngene lah. Anjelmu karo kancamu kan ketok simpen mau ketok. Jujur, tahu enggak jenengan anel karo kancane? Tahu. Buri-buri ngantung-ngantung ya. Tahu ora? Tahu. Nah. Ya kan sepandai-pandainya enteng kalau kita ini nyimpen rahasia berupa kedengkian dengan temanmu kiwa temanmu. Itu mesti apa? Akan ketinggalan, akan kelihatan dengan dari roman mukanya, katakan tampak dari wajahnya. Atau kadang dari salah ucap yang didengarkan oleh orang lain, lalu terdengar sampai ke telinga dia. Aku yang tahu sholat gini Pak Nardi gini. Yang lagi anak orang sholat. Karena muni saya putih ini wedus senang. Harapnya muni ngono. Aku nang buri nih. Ayani alhamdulillah wedus rapopo. Pokoke noleh. Langsung menencep seperti tak tahu ketemu aku. Ini satu saat itu akan ketemu nasi di Jawa sebelah. Aku tadi wedus senang. Aku neng dunia aku tenang baik. Kenapa? Masih menang posisiku. Ketika aku udah mau menengkui, nah dia noleh aku. Saya ngucap siapa kira-kira? Bahasa lagi orang apa-apa. Sebenarnya saya tak aru-arui. Nah, gara aku ngisi pengajian, mesti lu mau nih. Ya sebenarnya suprene lho kuwi. Wah, sebule ya. Kalau aku ya seraru mongsa aku apa? Aku ki ora rumangsa aku ki anyel ya ora. Ya ora anyel karo dheke wong ya. Wong tuwa mosok tak anyel iki. Kira mosok wedhus. Oh iya lu mosok wedhus. Tahu iki wedhus. Tahu wedhus tahu. Nah, yo sebenarnya ketemu orangku ya pokoknya si pangan ya tak salami. Nah aku tangan saya ya orang angkat tangan. Pokoknya jauh urip. Nek wong ora teko. Jadi wong ora teko.
Tadi guyonan apa? Oh alah jebul lah. Oh alah jebul. Selama ini itu nyimpen anyel. Ya malah ben ngerti. Karena satu pas Allah akan keluarkan itu kedengkiannya. Bahkan walau nasa'u la araina kagum. Yo, terjemahnya. Tak ngomong tidak terjemahan tuh ya. Walau nasa'u la araina kagum wala araftahum fi simahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum. Jadi kan ada kan moco ya wis bar. Penting penting katam. Dan anak wong sejak moco kan gak gelem apa. Tahu ora tahu salah masjid salah ya. Pilih moco nang omah. Ora tahu salah. Dan semaan itu salah terus. Kan ono model ngono iki. Wah aku nang omah ora tahu salah, nek salah terus piye? Nah iya nyalahke sapa mau muncul masalah sing nyalah sapa ngepit motor tengah sawah orang polisi wah leman ora anggusir kan orang tekel itu tidak lewat Selamat Riyadi kono ya dikoreksi ya. Nah hanya apa bahkan walau nasaku sekiranya kami ini berkehendak la arainaka sungguh akan kami tunjukkan mereka kepadamu. Jadi bahkan memang nggak semua orang itu akan ditampakkan gitu. Tapi kalau Allah menghendaki, aku akan tunjukkan mereka kepadamu. Nah, bisimahum dengan simatun adalah tondo yang wajah. Jane wong iki jane respect apa ora kalau kamu itu kan kalau apa ngonco tenan apa ora apa memanfaatkan kamu kan tampak di simam di wajah mereka ada kata-kata simahum fi wujuhim min asari sujud wajah itu ada tampak namanya asar pengaruh dari sujud bukan dosa musake jadi ireng-ireng artinya apa simatun itu artinya apa tandane wong suci mesti takwa, ora neko-neko, ora macem-macem, ora dodol narkoba, ora dodol pengen nang NTB itu. Jadi anak wong lurah itu saka cedhake karo kancane Pak Lurah mau kuwi, bujuk kancane lemahmu piye pamane dibangun kok disewake. Ya wis, nek kanca karo kanca kan konco kadang-kadang dekat banget karo koncone itu. Akhirnya yes kondo kene barate kene karo konco cedhak kan wis percaya kabeh. Ya, ternyata lemah kuwi mau karo koncone dibangun iso di dol. Didol. Wah, didol. Didol pindah alamat. Nah, karena di rumah itu masih ada sertifikat yang lama. Dan anak-anaknya kan juga diberitahu biar rumah bapak. Wah, geger kan dituntut gini gitu. Nah jenenge wong nek cilik itu kalah karo gede. Rakyat karo pejabat menang ndi? Nang dunya kuwi. Kowe nang dunya iso ngono kuwi, terus mau. Kowe arep ngidiak kancamu nang dunya tok lho bisa. Iso ning akhirat didiak-diak tenan. Lah arep ngidai wong saiki jongko. Kowe nang donya ngidai wong iso. Arep kakek wong iso, ndali wong iso. Nang iso awakmu nek ora tobat, kowe ganti dijai nanti bendu digiyecek nganti remuk. Halo. Nah, wani terus to. Arepe ngono kuwi karo kancamu, manfaate kancamu. Nek sing model ngono kuwi. Konco cedhak utang, ngono itu terang bayar. Enak ngono kuwi. Konco pipitan ya.
Modal murah kono kuwi tanah modal madul. Ini modal murah kono kuwi dunya ngono iso nakirate modal madul. Karena mau nek kanca kon jogo. Kanca dijogo aja diganggu, aja didolimi, aja dianiaya. Jagalah sampai mati. Yang enak modale wong ngono kuwi, manfaatake kemurahane kasih sayange kanca. Wong lemah pertama kon garap kon keke digawe disewake malah didol. Iki piye? Nah, lho, model ngene iki. Dua adalah kene bagian pejabat. Kemana Pak ada hubungan persaudaraan pertama kadang-kadang pecah gara-gara bondo. Gara-gara dunia. Kalau yang satu tidak amanah tadi itu. Kadang-kadang ono sing kanca itu ya ngono kuwi. Nifak, munafik, memanfaatke koncone. Kalau kata tampakkan. Kata tiwala ta'rifan lahum fi lahnil qaul. Dan sungguh kalian akan kami tambahkan pada mereka adudone dari waramu fi lahnil qaul. Lahan itu adalah namanya kata-kata yang manis. Jadi lahan itu lakjah. Perkataan-perkataan kadang-kadang itu ya di apik-apik nek jebule mau tipu-tipu. Di lahnil qaul itu perkataan-perkataan yang indah, seakan-akan menyihir orang-orang mendengarkannya. Wong arep ngapusi, kalau sing diapusi nek ngomong pinter ndi? Nah, coba pengalaman ngono ya. Wong gelembuk harus digelembuk pinter ndi ngomongnya. Gelembuk. Nah, lho jadi aja dadi wong itu ngono kesengmu ketok. Dari ucapan kamu atau dari mimik wajah. Nah, tetapi tidak semua orang itu bisa melihat itu. Karena kalau bisa melihat kabeh itu ya ora diketok rahasiane. Ini. Maka biar kita ini jadi apa? Semakin tinggi orang itu tingkat kedekatannya kepada Allah, semakin dia menguatkan ibadahnya. Itu kata Sayyidina Utsman, kita akan sampai derajat itu. Sampai sederajat melihat sesuatu yang tidak dapat orang lihat, bisa merasakan orang tidak bisa nonton dengan karomah. Jadi semudeng ini, wah kita lagi modeling ini mudah. Ada orang itu yang ditampakkan dari wajah kita lagi beres lagi, lalu dari omong. Nah, makanya sampai ke batas mana kita ingin dekat kepada Allah, lakukan dalam ibadah. Ini sehingga kita benar-benar bisa melihat satu bentuk penyimpangan dalam akidah atau dalam akhlak itu nampak. Nah, jadi kembali lagi pada Isa tadi itu. Isa tadi mengatakan, maksudnya ya Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Kula mboten nate berkata mendakwahkan kepada umat saya kecuali apa yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku pernah mengatakannya, sungguh engkau maha tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, sementara tidak tahu diriku. Innaka anta alamul ghuyub, adalah zat yang mengetahui segala rahasia. Ini jawaban Al-Masih. Besok di akhirat ketika ditanya, diinterogasi oleh Allah, itu jawabannya seperti itu di hadapan umatnya. Nah, lagi nyatane umat manusia ngene iki piye? Nah, jadi ma amartani bi illa ma aku lagu illa matani bi. Aku tidak pernah berkata, jadi ma qultu lahum illa ma amartani bi. Kula niki mboten nate ya Allah mengatakan pada umat tadi apa yang kau perintahkan kau mengatakannya. Ane ibudullah Rabbul tadi. Supaya menyembah engkau Tuhanku dan Tuhan mereka. Wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim.
dan saya bersaksi ya Allah. Saya bersaksi. Madum tubi selama saya bersama dengan umat saya, tidak ada satu pun yang menyembah dan menuhankan saya. Kalau ngantuk ada. Kalau ngantuk ada. Halo. Aja nesu ngene ditakon ngono nesu. Aku tak tinggal pura gak nesu lho. Ngono tak sinten nesu. Jadi sekali lagi. Halo. Jadi apa jawaban Nabi Isa tadi itu? Nah, saya bersaksi ya Allah, ulun nekseni, sesi berat tanggung jawab. Saya bersaksi selama hidup saya tidak ada satupun umat saya yang menuhankan saya dan menyembah saya serta menuhankan ibu saya. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau telah mewafatkan aku dan mengangkatku ke langit, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Kula pun boten ngerti. Jadi kula pun saestu selama hidup saya niku boten nenten yang menuhankan saya. Malah wong-wong Yahudi niku pengen mateni kula. Umat kula mboten enten satu pun sing nyembah kula dan ibu saya. Gimana nyembahnya kula ki ndene doyak-oyak karo wong Yahudi urip ra tau ndek omah. Nabi saya pun nabi serang ndek omah. Itu karo arep kuwi omah oke. Ono omah kene omah itu dalan nurut jalan maaf. Nabi saya itu ra ndek omah, kan betul susah ra ndek omah. Kenapa? Nabi saya ora ndek omah. Awak mung bingung entuk omah. Halo. Malah menteleng ini. Artinya apa? Adek ra ndek omah tenang wae lah. Halo. Nabi saya ora duwe uripe nomaden dioyak-oyak karo wong Yahudi ya dipateni. Mung dakwah. Halo. Terasa bingung. Kehormatanmu bukan di rumahmu. Hormatanmu dalam iman dan takwamu. Ngan rumah gede apa nang masjid? Alah, pamane alasan kowe nang masjid ngopo? Kesel musungi semen. Ya wong ngandani panut linut, ben ora nang masjid, sesuk bapak arep milih awakmu sak masjid ta. Lagi mangat iki, syukur mangat ya. Kita andani. Sesuk siap-siap yo. Ora ra nang masjid itu bapak milih Pak Yamton karo milih awakmu senten. Aduh ngake. Ya magrib-magrib itu kan ngono arep magrib ya. Tambah lagi ceklit. Not. Kowe surat nang masjid sesuk bapak wis musyawarah mau sesuk bareng misa bareng Pak Yamton nggunamu. Nomor ta? Arep ngertake piye apa uji urip apa ora. Lah belum masjid. Oh kesel kan lho. Apa kesel nang kowe tok kabeh wong kesel lho. Aku ya kesel lho. Ora tak bruki kayu sampeyan kon meceli kan ketok itu saka kesel perbuatanmu ya. Aku ya nyang masjid. Aku ya ngeduhi kuburan nyang masjid. Nah, karena masjid piye ya. Nah ini loh ngomong saya kadang pintar ya. Alasan. Nah, wa anta ala kulli shay'in syahidan, kau menyaksikan segala sesuatu. Siapa apa? Nabi Isa tidak pernah mengangkat dan mentahbiskan dirinya menjadi Tuhan, tapi dia Tuhan yang dipertuhankan selain Allah. Itulah kenapa kalau dengan diwanti-wanti terus rasa mengucap Merry Christmas. Tapi silakan panjenengan memberikan toleransi, tidak usah ganggu, tidak usah bebas lah karena agamamu lakum dinukum. Tapi dalam ucapan selamat Natal kita memang melanggar ayat ini. Nah, karena saya sudah melanggar jadwal, melanggar ketentuan waktu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sudah punjul 3 menit. Jam 5. Oh iya, tepat. Nah, karena kan sampai kan muncul.
Sama balik kan sing ngono. Saya beda-beda. Mudah-mudahan tidak lupa lagi dan mudah-mudahan selalu ingat bahwa annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian, selamat minum kopi dan yang bisa dinikmati. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.